www.emas.com. Tambah sekeping lagi. Kita Yang akan pertama siapa? Yang pertama kita akan manggil The Goldfather. Please welcome the Goldfather. Silakan. Silakan loh. Silakan Boleh, loh Bapak silakan. sekali ya. Sini Pak, silakan. Ya, nanti bisa ditambah efek cring mas gitu ya kan. The Goldfather. Auranya udah ya. emas ini ya. Betul udah, sekali Udah ya. bling-bling. Dan satu lagi narasumber yang akan berbagi siang hari ini, sahabat Gembi, kita panggilkan bersama. Ini dia Bapak Reddy Advancer selaku praktisi logam mulia yang tentunya sehari-hari juga beraktivitas di PT Antam Resource Indo ya. Yeay. Ini dia. Kita boleh duduk nih, boleh duduk ya? Oke, kita Boleh duduk aja. dong. Baik, apa kabar Bapak-bapak siang hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah Baik ya. Ini kabar gembira bagi kita semua bahwa nilai emas ini logam mulia semakin hari naik terus gitu Pak ya. Nah itu dia. Tapi Alhamdulillah. sebelum ke sana mungkin ini juga kita penasaran ya. Ciri-ciri logam mulia yang Antam miliki. Apalagi kemarin isunya kan Pak ya, ada yang palsu lah Yang apa segala palsu, macam. sampai bertonton juga. Biar sahabat kami juga nggak ragu Ah. untuk berinvestasi logam mulia Antam. Ini mungkin bisa diinformasikan sama Bapak nih Pak. Siapa dulu? Pak Reddy mungkin Pak ya. Reddy dulu, Pak Reddy Reddy. ya. Oke. Baik, Gimana nih Pak? terima kasih ciri-cirinya? ini Kang Fajar, Teh Iva dengan Pak Goldfather. Goldfather ya. Oke, jadi memang dengan kejadian akhir-akhir ini ada beberapa potensi emas yang LBMA juga itu dipalsukan. Sebenarnya hal ini sudah kita antisipasi, dalam artian Antam antisipasi dalam hal ini untuk membuat sertifikat. Jadi sejak tahun 2018 itu dia sudah ada dalam bentuk sertifikat di mana emas press tersebut itu pressnya itu kita impor, dibuat di Italia, sehingga kalau memang ada yang mau meniru hal yang sama itu sulit sekali dilakukan, karena itu sudah ada di sertifikat sendiri, itu sudah ada kode-kode produksi yang hanya bisa dilihat dari sinar ultraviolet. Jadi makanya di butik emas ataupun di toko emas mereka menyediakan alat untuk sinar ultraviolet Untuk mendeteksi itu untuk Pak mendeteksi itu. Oke. Nah, itu yang salah satunya keunggulan. Dan kalau misalkan yang lama kan Ya. dia belum press, jadi dalam bentuk batangan saja. Oke. Dalam bentuk batangan itu memang ada potensi untuk bisa dipalsukan. Namun tetap kalau ditanyakan ke butik emas Antam atau orang yang ahli dalam hal dalam Logam hal mulia quality ya. control emas, mereka akan tahu Oke. mana emas yang asli, mana yang palsu. Sebenarnya sudah ada juga beberapa metode Oke. bisa dilakukan, yaitu dengan menggunakan bahan kimia, yaitu asam nitrat dengan HCl. Ya, Kalau ya, misalkan ya, dia tidak larut, maka bisa dipastikan tuh emasnya kadarnya tinggi. Ya. Dan kalau misalkan sama sekali tidak larut, itu kadarnya 94 kali. Oh, Demikian oke. itu. Itu Sementara ya mungkin ciri-cirinya. Goldfather ini Bapak mau Goldfather bisa menambahkan. Goldfather Menambahkan, gimana nih? menambahkan. Karena Gimana? beliau nih bukan emas Antam saja nih menguasai seluruh emas. Semuanya ya, gimana nih Pak Goldfather nih? Mas Joko, Mas. Mas Joko, Mas Paijo juga dikuasai ya. Iya. Terima kasih Pak Reddy, saya sedikit menambahkan, memang sejak berkenalan dengan logam mulia, saya fokus di logam mulia Antam. Yang secara kualitas sudah bersertifikat LBMA. Nanti kita bisa lebih dalam mengupas tentang LBMA ya, kalau ada waktunya. Dan terlebih dengan teknologi yang terkini, ya Agustus 2018 itu sudah muncul sertifikat. Jadi meminimalisir ya Pak ya. Kalaupun ada orang-orang, pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ingin menyalahgunakan, itu diminimalisir lah gitu kira-kira. Dan memang kan tidak semua produk pakai ini kan Pak ya. Ya betul. Tidak semua produk, dan sangat mudah sekali untuk mengujinya. Nggak perlu belajar menaksir Nggak segala perlu macam, ngecek nggak perlu, sendiri ya. cukup scan aja itu dulu. Oh, Itu yang paling mudah. Sangat mudah ya, sangat mudah sekali. Tapi ini ada satu pertanyaan, saya penasaran banget nih Pak Reddy. Sebetulnya logam mulia yang ada di Antam ini apakah semua berasal dari Indonesia atau ada beberapa yang didatangkan dari luar Indonesia? Ya, ini memang kalau produksi tambang dari Antam sendiri, setahu saya itu memang tidak begitu besar. Oke. Namun ada juga emas yang kita ambil dari kontrak karya di Indonesia. Ada yang sebagian memang kita serap, ada yang
sebagian mereka langsung ekspor setelah diproses. Ya. Juga ada juga emas yang diimpor. Jadi balance lah. Nah, kita usahakan kita memperbesar porsi emas dari domestik saat ini. Mudah-mudahan lah sehingga perputaran emas dalam negeri bisa semakin besar. Tidak perlu lagi impor, sehingga defisit transaksi karena impor dalam US dollar tidak perlu keluar lagi. Wah, ya, setuju. Nah, Pak Redi, ini kan banyak nih sekarang yang udah mulai beli emas ya, bahkan keping terkecil 1 gram pun beli gitu ya, banyak orang yang ngantri. Setengah gram juga ya. Oh, setengah juga ada. Setengah gram. Ya, Nah, mantap. banyak juga ya setengah Iya, gram. benar. Oke nih, Pak Redi, ini stoknya aman gak nih? Masih aman gak nih untuk bisa kita beli lagi gitu? Kalau stok insya Allah aman. Aman ya? Dalam artian gini kan, emas ada yang produksi baru, ada juga emas yang memang sudah beredar di pasaran. Ya. Sekarang kalau misalkan pemain emas ataupun pengguna emas, user emas sudah makin banyak nih ya. Nah, dengan semakin banyaknya ini, maka PR kita emas-emas yang ada dari dalam domestik ini kita processing di dalam negeri sehingga Oke. tidak perlu diekspor. Oke. Itu yang perlu kita perbesar porsinya. Kalau aman berarti. Selalu aman ya. Tapi Selalu untuk aman dan selalu ada ya. kapasitas produksi sendiri ini berarti kan menyesuaikan dengan demand pasar juga aman berarti ya. Berapa banyak tuh Pak? Kalau produksi sendiri kapasitas ini sudah pernah dipublikasikan juga di Logam Mulia Pulau Gadung itu kapasitas untuk emas itu kurang lebih 70 ton setahun. Setahun ya? 70 ton Perak, setahun. Ya, Wow. 70 ton. 70 ton. 70.000 kilo. Segimana itu Wow. Pak? Saya nggak kebayang. Ini satu Banyak banget ya. satu dapur pos nih ketutup ya. untuk perak sendiri itu 250 ton setahun. 250 ton Nah, jadi setahun. ada tuh di situs www.logamulia.com atau ada beberapa dipublikasi di internet. Iya, iya, iya. Nah, yang sekarang kita manfaatkan itu Iya. paling baru 60%-nya. Oh, Jadi oke. berapapun emasnya masuk itu masih mampu lah gitu. Iya, Kalaupun iya, iya. misalkan nanti tiba-tiba ada pengguna emas yang jumlahnya berlipat, ya kita akan investasi untuk alat. Oke, ya. Jadi nggak perlu ragu lah. Nggak usah ragu lagi. Jadi kalau per hari ini nanti member GMI nambah 3 kali lipat masih aman ya. Masih 10 kali lipat juga masih aman ya. Siap, Masih aman. ya. Aman. Masih Masih aman. aman. Siap Tenang, ya, tenang, Antam tenang, ya. tenang. Jangan khawatir kehabisan Oke, ya. nah sekarang Oke. ke Goldfather lagi nih Oh, Pak. saya. Goldfather nih, tepat nggak sih sebenarnya kalau untuk GMI sekarang memilih hanya untuk LM Antam aja nih? Iya, karena saya sangat setuju ya, dan saya kira juga sangat tepat karena saya juga sebagai pebisnis emas dan kami juga fokus ke Antam. Guru-guru saya juga fokusnya ke Antam. Oke. Ya, jadi dari segi kualitas dan kualitas sudah terjamin, dan tadi stok, insya Allah ready selalu. Stok selalu aman Gitu. setiap hari, setiap saat, Iya. kapanpun ada ya. Pabriknya Antam loh. Oke. Nggak usah mikirin, kita nggak usah mikirin pabriknya gimana, udah Aman. fokus jualan aja. Kita tinggal beli aja gitu ya, Tinggal beli. Goldfather ya. Oke, oke, oke. Tapi ini kan tadi sempat saya infokan di awal ya bahwa sekarang nilainya terus naik. Naik. Dan untuk 1 gram aja sekarang kan udah di sekitar 1 jutaan. 1 Nah ini juta. apa yang terjadi sebetulnya? Waduh. Silakan, Saya. Godfather. Waduh. Selaku pemain ya. Aduh, ya baik. Jadi sejauh apa yang kami amati ya perkembangannya, ini kan pemicu utamanya kami masih melihat bahwa penderita COVID di dunia bertambah signifikan dan berdampak pada stabilitas ekonomi di beberapa negara. Resesi ya. Resesi, Resesi, bayangin ya. Dan ini juga membuat orang di tengah ketidakpastian Heeh. investasi, mereka butuh sesuatu yang bisa diandalkan. Oke. Itulah kenapa emas disebut sebagai safe haven. Oke, Jadi- safe haven ya. Sekarang sudah 1 jutaan ya, masih ada kemungkinan untuk terus naik Terus berarti. naik. Kalau kondisinya masih seperti ini, kemungkinan itu relatively menurut saya lebih besar ya. Iya. Ya. Kalau kita lihat kalau emas sebagai komoditas atau mineral, kalau kita bandingkan dengan minyak sendiri dulu kita bilang kalau harga minyak naik maka emas akan mengikuti. Sekarang justru harga minyak turun loh. Jadi bulan Januari 2020 itu harga minyak kurang lebih kalau WTI itu kurang lebih sekitar 51. Iya. Oke, Saat ini bulan Juni itu 38, artinya turun, betul. ya kan? Oke. Batu bara di Januari itu kurang lebih hampir $60. Saat ini berkisar 50-an. Oke. Oh, iya, CPO iya. juga begitu. Nah, Iya, jadi iya, iya. justru satu-satunya komoditas saat ini yang saya tahu itu Iya. kenaikannya bahkan dari Januari kalau emasnya internasional kan dalam satuan dolar per troy ounce. Heeh. Itu harganya sekitar 1.560 1000 sorry 1.560
670. Nah, saat ini itu udah 1.880. Oh. Iya. Dalam rupiah emas Antam itu harga di Januari 678 ribu per gram rata-rata saja ya. Iya. Betul. Saat ini sudah tadi 1 menyentuh jutaan 1 ya? juta, di atas 30%. Jutaan Iya. Jadi Wow. komoditas mana yang seperti itu saat ini ya? Betul. Oke. Jadi memang tahan inflasi juga ya, tahan korosi, tahan inflasi. Betul, Pokoknya betul. emas is the best lah ya. Tapi ini pada saat sekarang lagi naik ya, ini kita harus bisa memanfaatkan momen ini. Apakah lebih baik kita beli pada saat sekarang, Iya. atau kita simpen aja, atau Iya. malah kita jual? Ini yang menarik. nih. Banyak banget subscriber yang bertanya nih. Iya. Kalau saya beli sekarang kira-kira bakal turun atau enggak gitu ya. Iya. Takut rugi. Pertanyaan pertama, apakah di saat harga tinggi seperti ini kita harus beli atau enggak? Iya. Saya ajak untuk kembali lebih awal dulu. Anda punya tujuan investasi atau enggak? Itu yang pertama. Tuh, Kalau yang sudah pertama. punya tujuan investasi, dikonversi ke rupiah, lalu konversi lagi ke gram, Ya. dibagi jangka waktunya, maka per bulan kan ada target gramnya. Iya, Itu betul. aja ikutin. 10 gram per bulan, 10 gram ikutin. Oke. Oke. Itu lebih tenang. Yang kedua, kemarin sempat saya share juga, ketika kita punya dana berlebih dan itu nggak kita apa-apain, Ya. daripada habis nggak jelas, emas jadi bisa salah satu pilihan. Oh, Gitu. oke. Ya. Pertanyaan yang ketiga, dijual apa enggak? Hmm. Pertanyaan saya lagi, sudah tercapai belum tujuan investasinya? Tujuannya ya. Nah, itu balik lagi ke yang Oke, awal tadi kembali ya. Kalau belum tercapai jangan dijual. Sabar aja dulu. Khawatirnya begitu dijual, berasa ada uang di saldo nih rekening, Aha. mulai belanja. Nah, Jadi konsumtif lagi ya. kan? Betul. Malah nanti tujuan investasinya nggak tercapai. Itu dia. Gitu. Oke, Silakan, kalau Pak Redi gimana 1 nih? kilo One One family, family, one kilo. one kilo. One family, ya. one, One kilo, family, 1 kilo. for better Indonesia. Oh, yes. Wow, keren. Nomor sepatu berapa nomor sepatu? Yang sebelah Ini saya kanan, 41, yang sebelah kanan. 42. Itu bayangkan kalau 1 kilo one family berarti kan masing-masing orang atau kakak itu punya 1 miliar. Hanya emas saja. Oh, hanya emas Nah, saja. itu betul-betul membuat pendapatan per kapita kita itu meningkat sangat jauh. Betul. gitu, Oke. dibanding sekarang. Pak Redi nih kalau misalnya tren di pasar sendiri nih kan harga lagi tinggi ya. Kalau trennya sendiri gimana nih? Kalau tren memang kita lihat kondisi global ya. Jadi geopolitik di dunia itu memang membuat harga emas ini meningkat. Karena tadi itu lindung nilai, terus dia dianggap safe haven. Makanya mereka orang-orang kalau misalkan mau berinvestasi ke saham, nah ini sekarang demand perusahaan seperti apa nih? Karena pasarnya juga sedang turun. Betul. Mau berinvestasi di currency, ini turun naik nih karena perdagangan, transaksi perdagangan sudah bermasalah. Iya, 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 iya. Berinvestasi di tadi komoditas tadi seperti tadi sebutkan, harga juga lagi Lagi bermasalah. turun ya. Sehingga orang satu-satunya alternatif ya mungkin ya yang terbaik saat ini adalah emas itu sendiri. Itu dia ya. Dan Keren, sekarang pun keren. fenomenanya juga lagi banyak yang ini ya, istilahnya receh gitu ya. Maksudnya orang-orang bisa mendapatkan logam mulia dengan harga yang sangat terjangkau. Betul. Di GMI aja kan ada arisan yang 1 gram ya. 1 gram. 1 gram. Bahkan di marketplace juga ada yang apa kayak sisa kembalian itu bisa dikonversi ke emas Betul. gitu-gitu. Nah ini gimana pendapat dari bapak-bapak ini? Silakan. Nyicil. Godfather lagi. Beli nih. cicilan recehan ya gimana Iya, nih Godfather? menurut saya memang itu sebuah alternatif ya, pilihan. Dan secara umum saya menyambut baik ya adanya industri-industri yang menyelenggarakan layanan untuk investasi emas yang lebih terjangkau. Ya. Tinggal nanti kepada kita sebagai calon konsumen memilih dengan bijak akan kemana saya menginvestasikan emas saya dalam bentuk digital tadi. Oke. Itu yang penting ya. Jadi kita harus lihat track recordnya dan sebagainya. Itu aja. Kalau Pak Redi gimana nih Ya, mungkin pendapatnya? pertama kalau misalkan pemain emas ataupun calon investor emas Ya. jika ingin bermain dalam hal digital ya kita lihat bonafiditas si perusahaan tersebut. Ya. Bonafiditas perusahaan tersebut lalu terdaftar secara izin legal di Bapeti atau misalkan kalau dia aplikasi di OJK. Nah, juga sebisa mungkin ya walaupun mungkin masing-masing punya view atau pandangan sendiri-sendiri, tapi sebisa mungkin itu bisa dicetak. Artinya ada underlying fisiknya.
gitu. Oke, tapi dengan situasi yang terjadi sekarang, pilihannya mending kemana nih Pak? Kita beli yang kepingan-kepingan yang kecil-kecil Kecil, tadi, ya kan? Ada yang Bapak bilang ada yang setengah gram, ada yang per 1 gram, 5 gram, atau yang agak gedean nih, yang 10, 25 gitu, apa gimana Pak? Iya, iya. Iya, mending Ini kecil juga tapi sering juga banyak ditanyain. atau gimana ya Pak? Jadi terima kasih nih ada kesempatan Bi. Saya bisa jawab dengan lugas, nggak perlu ngetik-ngetik ya di WhatsApp. Bisa, Pak. Langsung aja. Pilih mana, kepingan kecil dulu atau nabung dulu langsung besar? Iya. Yang pertama, ini kembali ke karakter calon investornya. Iya. Kalau dia pintar nyimpen uang, ya sih oke lah nabung dulu silakan. Oke. Uang sudah tercapai 1 juta rupiah atau misalnya 5 juta misalnya, beli 5 gram boleh, Oke. silakan. Itu kalau harganya nggak naik ya. Yang kedua, kalau memang karakter atau profilnya kurang pandai untuk menyimpan dalam bentuk uang cash, saran saya beli yang kecil-kecil nggak ada masalah. Setengah gram beli 550 let's say, Ya. udah dapat emasnya kita pegang bisa aman. Oke. Itu dia pilihannya. Jadi balik lagi ya. Jadi kembali semua. Betul, kembali lagi ke profil risiko Betul. dari masing-masing gitu ya. Oke, kalau menurut prediksi Goldfather dan juga Pak Reddy nih, kira-kira dari hingga akhir 2020 nanti nih, kira-kira harga emas bakal Coba, Pak, seperti diterawang apa dulu, Pak, sih diterawang gitu. Boleh dulu dong nih. diramal gitu, Sebentar ya. boleh. Ini saya suka menghindar kalau ditanya seperti ini sebenarnya. Prediksinya nih Goldfather gimana nih kalau dari Goldfather sendiri? Allahu Akbar. Jadi begini, saya ingat waktu itu Ibu Menteri Keuangan kita ya Ibu Sri Mulyani, saya sangat perhatikan waktu itu informasi dari beliau bahwa krisis sekarang ini lebih kompleks dibandingkan krisis 98. Karena ini bukan cuma sekedar ekonomi, tapi ada kesehatan gitu loh kalau yang merembet ke berbagai sektor kehidupan. Jadi kemungkinan akan panjang nih krisisnya. Gitu. Nah, ketika krisis itu masih akan panjang, ya tren emas menurut saya punya kemungkinan besar untuk naik. Gitu. Terus menanjak terus ya. Oke, ya. Pak Reddy sendiri gimana nih prediksinya Ya. sebagai praktisi? Artinya kalau misalkan krisis panjang, berarti kan emas ini kan pada saat krisis naik, pada saat kondisi normal stabil. Nah, jadi kalau misalkan ada tren krisis masih, pokoknya selama antivirusnya corona belum ditemukan gitu kan, begitulah. Walaupun sekarang udah ada kisi-kisinya bakal ada. Betul. Ya. Cuma kan untuk sampai pada kondisi stabil itu masih cukup lama. Recovery dari masing-masing negara pun itu termasuk di masyarakat kita tuh nggak sebentar ya. Pada Ya. saat dia katakanlah di PHK atau usahanya mengalami kemunduran untuk recover kembali seperti semula, itu Butuh proses juga. memakan waktu. Sehingga memang kalau kita lihat dari tingkat resiko ya, ibaratnya kalau negara tuh ada cadangan devisa, ada dalam bentuk rupiah atau kurs lain, Iya. emas, nah emasnya diperbesar lah. Oke. Termasuk cadangan devisa rumah tangga. Oh, wih, cadangan devisa rumah tangga. Iya, berarti kan Itu emang gak ada kuncinya salahnya ya, gak ada Benar, salahnya nggak ada dari salahnya. sekarang mulai berinvestasi ya bisa bergabung dengan Gaming GMI Club. Club. pastinya. Apalagi kan GMI sekarang ngeluarin kepingan 1 gram Itu ya. dia, Nah ini ya. kira-kira pendapat bapak-bapak nih, Goldfather dan Pak Reddy sendiri gimana nih dengan kepingan 1 gram yang dikeluarin oleh GMI? 1 gram arisan ya. Betul. Berarti let's say 1 gram arisan kan katakanlah 1 juta. Ya. 10 bulan, 100.000. Berarti ini memudahkan orang untuk mendapatkan emas ya tanpa margin loh. Tanpa margin. Iya kan? Tanpa Kalau- margin. Kalau kita Oke. nyicil kan ada marginnya. Iya, iya, iya. Betul nggak sih? Nah ini memudahkan. Yang kedua yang perlu juga teman-teman ingat ya, di saat bisnis lagi susah, tapi bisnis emas sekarang kan lagi naik nih. Lagi naik. Dan kalau lagi bingung-bingung mau bisnis emas kemana? Pilih aja. Ini. Iya GMI. aja ke GMI dong. Luar Ramai biasa ya di sini ya. sekali. Oh Goldfather bisa bilang gitu kan, saya udah bergabung di GMI. Karena beliau Dan juga sudah agen merasakannya, GMI kan? ya. Sudah merasakan ya, jadi bisa mengajak juga. Jadi Benar. yang masih ragu sekarang, Benar. nggak ada alasan lagi. Pokoknya langsung join aja sebagai member GMI Club ya. Itu dia. Kalau Bagi yang Pak di Jakarta khususnya. Nah khususnya Jakarta. Karena di Jakarta baru 1 agennya. Oh gitu. Boleh langsung Coba boleh langsung dihafalkan japri ya. wajahnya ya, dihafalkan wajahnya. Ya. Dan nanti kalau ketemu di jalan langsung aja ya. Pak, saya mau Pak, langsung jadi member Pak. Gitu. Boleh langsung ya. japri aja ya, atau lihat channel YouTube-nya ya Goldfather ya. Benar. Oke. Pak YouTube channelnya apa Pak?
YouTube channelnya The Goldfather. The Goldfather. Wah, boleh dong dilihat. Itu Oke. dia ya. One Family One Kilos ya. Iya, terus juga kan Oke. ada websitenya ya, gudangmas.com. 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 Di situ juga ada pilihan kalau ada menu arisan, Ya. klik GMI. Oke. Langsung ada ya. Lengkap ya. YouTube Betul-betul channelnya ada. mantul ya. Nomor sepatu saya. Website juga ada ya. Akun TikTok apa? Akun TikTok ada? Main TikTok juga ya Pak. Oke. Itu dia. Oke. Wah, luar biasa Pak sekali. Redi gimana nih pendapat Bapak nih tentang kepingan 1 gram Ya. dari GMI? Ini Goldfather nih multifungsi ya. Multifungsi, multitasking, multitalenta juga ya. Kalau 1 gram justru makin bagus ya. Itu ibaratnya kalau misalkan perusahaan saham itu stock split. Jadi harganya makin murah. Mereka yang mampu untuk membeli saham tersebut itu makin banyak. Artinya peredaran emas, perputaran emas itu makin besar. Artinya kalau peredaran emas makin besar, berarti fungsi emas pelan-pelan itu fungsi emas selain sebagai investasi nanti kan bisa meningkat lebih jauh Ya. ke faktor yang mungkin bisa bertransaksi sesama pemilik emas awalnya, ya kan? Bukan begitu Goldfather? Iya. Oke. Setuju. Atau saya terlalu jauh nih enggak? Oke, sip. Yang penting kata Goldfather intinya adalah for better Indonesia dengan Betul. emas ya. Itu dia. Baik, sepertinya sudah ada yang bertanya di nih. kolom komentar YouTube dan Instagram GMI ya. Siap. Yang pertama ada Wina Setiawati ya, Teh Wina. Halo Teh Wina, Ya. hatur nuhun. Iya, ini mau bertanya katanya mengenai red mark atau circle Antam. Perbedaan sebelumnya apa dan apa arti simbol red Antam katanya Pak? Oke. Jadi setahun 2000 itu Main ID itu dibuat tahun 2019 ya, tahun lalu ya. Ya. Nah, setelah ada Main ID maka kita tuh menjadi satu holding, Antam, Inalum, PTBA, Timah, dan saat ini Freeport karena memiliki 51,2%. Semua produk dan produksi dari masing-masing anggota holding itu menggunakan logo dari Main ID. Oke. Yang logonya itu red mark atau circle. Oke. Lanjut. Berikutnya ini ada Ardian Syah ya. LM Antam itu berapa persen emasnya Pak? Waduh. Ada yang kepo nih, Pak. Kayaknya pertanyaannya berat sekali ini. Ada yang kepo nih. Jadi kalau berapa persen kita bicara masalah karat dulu ya. Ya. Standar emas di Indonesia 24 karat kalau misalkan dikatakan logam mulia. Namun terdapat perbedaan di lapangan. Katakanlah kalau di tingkat pedagang gitu ya yang belum sertifikasi LBMA ada yang mengatakan 99,3% itu 24 karat. Ya. Namun Antam sendiri karena sertifikatnya LBMA London Bullion Market Association maka disyaratkan bahwa 24 karat itu adalah 94 kali. Nah ini memang mungkin teknologi yang mungkin sulit untuk ditiru oleh yang lain. Sehingga pada saat kita memperoleh LBMA tersebut itu ada proficiency test dari langsung dari sana dari provider LBMA di London. Oke. Itu yang mungkin membuat syarat QC-nya sangat ketat. Oh, seperti Oke, itu. jadi nggak bisa ya. ditiru karena itu kuncinya ya, Pak Redi ya. Itu dia. Oke, baik. Oke, Pertanyaan berikutnya. berikutnya. Ini dari Eva Setiawati mungkin ya. Epa ya. Halo Mbak Eva. Ini dari Sunda pakai P. Oh, Epa. Epa Setiawati. Kumaha ya. damang teh. Ini apa perbedaan LM Antam dengan LM merek U inisialnya ya, yang jauh lebih murah katanya. Nih ada perbandingan dengan Ada luar Antam nih, silakan. ya. Ini kayaknya Goldfather tahu nih jawabannya nih. Gimana nih Goldfather nih? Bedanya apa nih? Beda produsennya ya pasti ya. Ya. Beda pabriknya. Kedua ada beda ukuran juga. Oke. Jadi yang LM merek U itu ada yang ukuran 4 gram. Sekarang kan Antam udah nggak produksi yang 4 gram. Yang 4 gram udah nggak ada. Betul sekali. Yang setengah gram yang U nggak ada, Antam ada. Itu dari segi Oke. ukurannya. Terus kalau dari segi harga ini sih kembali kepada pasar ya. Oke. Pasar. Jadi pasar itu punya mekanisme yang unik menurut saya nih. Ini sekaligus nanti kita bisa bahas tuh. Kenapa Antam tahun lama sama tahun baru beda harganya? Ya begitulah pasar. Iya, iya, Uniknya iya. pasar. Sehingga ada LM atau emas batangan yang beda merek bisa juga harganya beda. Mungkin
preferensi masyarakat, persepsi masyarakat kepada Antam kan tentu lebih tinggi gitu ya. Oke. Betul. Karena punya pemerintah, bonafiditasnya juga sudah diakui lah, nggak perlu Iya, diragukan lagi. betul. Secara kualitas juga. Jadi orang cenderung ke sana. Itu aja sih menurut saya. Itu aja ya. Lebih Oke. kurang ya. Oke, lebih kurangnya itu. Kemudian ada yang bertanya lagi ini, Sinta Nur Sakti. Mas Antam ini ya, apakah akan berubah warna kalau disimpan dalam jangka waktu yang lama sampai puluhan tahun? Kalau emas prinsipnya kan itu anti korosi ya. Ya. Jadi emas disimpan berapa lama sebenarnya juga akan tetap bagus ya. Kalau simpannya normal. Ya. Cuma kalau ada yang emas perhiasan dipakai itu kadang-kadang kalau disimpan agak-agak suka kotor karena Pudar, kena keringat juga ya. Tapi bukan emasnya ya. Bukan emasnya. Karena tertutup aja, dicuci tertutup. sebentar juga udah kinclong lagi gitu. Oke, Itu aja sih. jawabannya Silakan, Pak, ya. tambahin, Pak. Ya, Pak Randy enggak, gimana? makanya disebut itu logam mulia. Haha. Sehingga karena dia anti korosi Betul. dalam jangka waktu lama itu bertahan dia. Makanya disebut logam mulia dari zaman sebelum Masehi sampai saat ini. Oke, ya. Selanjutnya ada Berikutnya. Susanti Kamil. Kenapa harga LM tuh beda-beda? Gak sama harganya. Oh yang mana harga jual? Ya, harga jual mungkin ya. Dari produsen dulu. Nah, Kita ini dengar. bagaimana? Praktisi ya. Sebagai praktisi ya. Oke, sebenarnya kan pertama lokasi penjualan itu berbeda-beda sehingga ada ongkos kirim, di situ ada ongkos kirim. Terus yang kedua masing-masing gramasi emas itu biaya cetaknya beda-beda. Jadi katakanlah 5 gram dengan 1 gram itu biaya cetaknya beda-beda karena pekerjaannya sama. Jadi usaha untuk mencetak emas dengan gramasi 5 gram dengan 1 gram itu sama. Nah makanya biaya cetak juga beda-beda. Ya, terus yang berikutnya kalau beli di butik emas Antam itu sudah ada standar ya. Jadi kalau misalkan standar yang di Pulau Gadung itu bisa kita lihat di www.logamulia.com. Oke. Namun kalau misalkan nanti katakanlah butik emas Bandung, biasanya untuk cetakan kecil setengah sama 1 itu harganya sama. Namun untuk cetakan di atasnya itu harganya sudah sedikit berbeda. Beda Tadi ya? faktor tadi. Oke. Oh, Di faktor seperti gramasi itu. tadi itu ya. Betul. Oke. Dan ini satu lagi, menarik juga ini. Pada saat situasi seperti apa itu harga LM akan turun? Nah, penurunannya juga apakah langsung terasa signifikan atau nggak akan Atau jauh beda, pelan-pelan pelan-pelan gitu ya. Gimana nih Goldfather? Kalau kapan harga emas turun, kita paling mudah kita mengacu ke histori aja. Histori krisis yang 10 tahun belakangan yaitu 2008 sampai 2011. Ya, jadi puncak harga emas sebelumnya kan ada di 2011. Tanggal 5 dan 6 September 2011 dengan US dollar per troy ounce itu saya lihat di Kitco 1895 US dollar per troy ounce. Gitu. Nah, setelah itu turun. Apa yang menyebabkan turun? Karena krisisnya sudah selesai. Itu prinsip awalnya. Ya. Jadi 2008 sampai 2011 itu harga emas naik karena krisis terjadi, ya puncaknya di September 2011. Setelah itu turun. Kenapa? Krisisnya selesai. Oke. Itu yang berdasarkan pengalaman. Nah, Iya, iya. ini juga sama. Kemarin ditanyakan apakah setelah corona harga emas akan turun? Ya. Ya. Kalau corona menjadi penyebab harga emas naik, boleh jadi ketika corona selesai emasnya turun. Oke. Harga emasnya. Harganya. Ini kita belum bicara harga emas itu sebenarnya sama apa enggak? Itu jauh lagi, lain lagi. Tapi pertanyaannya sekarang atau yang perlu kita ketahui sekarang adalah faktor yang mempengaruhi harga emas itu sudah sangat kompleks. Ya. Corona mungkin boleh selesai. Ya. Nanti siapa tahu boleh jadi ada krisis. Kemarin tiba-tiba ada perang dagang Amerika Cina, itu kan jadi pemicu lagi. Mempengaruhi juga. Betul, stabilitas keamanan dunia ada yang tembak-tembakan itu naik lagi. Iya. Gitu. Mungkin juga nanti 2024 ya situasi ataupun musim politik kembali bergejolak itu bisa Itu mempengaruhi bisa juga. lagi ya? Kalau Indonesia enggak. Oh enggak ya? Oke, jadi ini tergantung kondisi dunia ya? Dunia. Situasi dunia ya, oke. ya, itu dia. Jadi berdasarkan pengalaman kita punya beberapa pilihan untuk menyimpan emas. Satu di rumah ya. Di rumah simpannya di mana? Atau cara simpannya gimana? Itu tipsnya hanya 2. Yang pertama, yang kedua, Oke. kita dan Tuhan aja yang tahu. Jadi Silent nggak usah ya. bilang di rumah itu simpen di bawah kasur, nggak usah. Iya. Kita aja yang tahu. Kita dan Tuhan yang tahu. Betul. Itu yang ya. pertama, simpan di rumah. Yang kedua ada pilihannya simpan di SDB, Safe Deposit Box. Safe deposit Ya, box. yes, ada biayanya Ada biaya. per tahun ya sesuai dengan ukuran SDB yang kita sewa.
ini juga bisa diambil, tentu kita lihat dulu situasi kondisi rumah, aman atau enggak dan sebagainya. Kalau kita khawatir boleh SDB. Tapi kan SDB juga ada resiko, semuanya juga ada resiko. Tinggal kita pilih mana yang paling minimal sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Jadi Antam sendiri selaku produsen itu punya brancaslm.com. Jadi bisa nabung di situ dengan harga emas yang lebih murah karena tidak dikenakan biaya cetak. Gitu. Di Pegadaian sendiri saya harus hadir nih ya. Di Pegadaian sendiri juga ada fasilitas untuk titip emas maupun simpan emas. Dan beberapa bank seperti Bank Syariah Mandiri, lalu ada BJB juga, BJB Syariah ya. Jadi ada beberapa alternatif. Memang yang lead dalam hal arisan emas ya GMI Club. Wow, bangga banget jadi sobat GMI ya. Itu dia. Pintar. Bertanya, kenapa harga LM Antam di SG ini lebih murah? Saya bisa jual PAMP di Antam kah? Buybacknya apakah sama? Iya, Singapura ya? Singapura. Ini pertanyaannya agak berat nih karena udah masuk ke sisi bisnis dalam. Luar biasa. Nanti saya tambahin Pak. Jadi sepanjang bahan baku itu bisa kita peroleh dari tambang dalam negeri ya. Bisa kita peroleh dari scrap perhiasan, bisa kita peroleh dari emas dari luar negeri yang sudah beredar di dalam negeri. Jadi salah satunya adalah yang merek Pam Swiss. Pam Swiss. Nah, jadi Pam Swiss. Ya, itu bisa kita Antam itu bisa terima. Bisa terima. Cuma memang kadarnya juga mesti kita cek ulang. Jadi tidak bisa dihargai langsung dengan harga buyback. Jadi ada analisa kadar terlebih dahulu. Dan Saya lagi dicek tambahkan, lagi. Baik, jadi ini saya menambahkan kenapa harga Antam bisa lebih murah di Singapura ya. Kadang nggak di Singapura juga di toko kadang bisa lebih murah. Oh gitu ya? Betul. Kan toko kadang dapat mereka dari buyback orang ya. Jadi dia menjual lebih murah dibandingkan butik misalnya, itu bisa saja terjadi. Ya, saya juga kadang menjual seperti itu. Ya kan? Bisa Nah, aja. Itu yang gitu pertama. ya. Jadi nggak menurut saya nggak terlalu isu ya. Karena di Indonesia juga banyak seperti itu. Yang kedua adalah yang tadi nih, antara 1 gram dulu atau 10 gram dulu, saya kasih tambahan sedikit Kang Fajar. Ya. Buat buat kami di komunitas keluarga emas Indonesia sebenarnya itu kita nggak terlalu mempermasalahkan mau setengah gram dulu, 5 keping atau 1 gram 10 keping. Ya. Yang penting adalah cara mendapatkannya. Karena kita Goldfather sharing di grup keluarga emas Indonesia bagaimana cara mendapatkan emas dengan harga yang lebih hemat. Itu yang pelajaran pertama kurikulum keluarga emas Indonesia. Sehingga kita bisa dapat harga emas 1 gram setara kira-kira harga emas 5 gram atau 10 gram. Ada triknya ya. Mau. Daftar dulu GMI di sini. Mau banget saya. Mau Pokoknya banget. harus jadi member dulu di GMI Club ya. Sama juga itu cara menjualnya. Kami juga ajarkan cara menjual dengan harga tinggi gimana. Dan itu free di keluarga emas Indonesia ya. Iya. Kita kasih 3 layanan, 3 materi gratis di situ. Ya. Itu buat yang baru mau kenal logam mulia. Logam mulia. Buat yang mau pada kenalan ya. Oke. Itu dia. Bisnis lebih lanjut bisa ke Gudang Emas atau juga ke GMI. Ke GMI Club. Oke, katanya ini dari agen Pro Beauty Cimahi Bandung, katanya Goldfather, makasih tipsnya untuk nabung LM di tengah pandemi yang serba sulit. Nah, itu dia. Ya. Alhamdulillah sami-sami. Dan terima kasih juga kepada GMI tentunya. Ya, karena semua itu bisa menjawab keraguan orang itu dari edukasi. Ya. Dan acara-acara seperti ini menurut saya kita sepakat ya Pak Redi ya. Perlu diperbanyak agar edukasi kepada masyarakat itu lebih gencar. Baik. Ini kayak closing statement ya. Sekaligus aja mungkin ya. Kalian aja Pak. Dilengkapi mungkin Pak ya. Dilengkapi ya. Ya itu dulu dah, nanti saya ada tambahan lagi, silakan. Oke. Sebutin dulu. Masih ada yang komen Teh Masih Iva? ada banyak banget. Ini ada juga yang komen Teh Wina lagi. Ini Ya. katanya emas itu kayak balon dalam air katanya Pak. Semakin lama ditekan makin naik. Oh, Iya benar bisa ya. juga ya. Semakin lama ditekan, semakin naik ya. Iya, Teh Wina ya. Teh Wina Teh itu Wina fisika ini sekali banyak orangnya ya. banget. Iya. Oke. Fisika sekali ya. Oke. Oke, ini wah banyak banget ini yang komen. Katanya kalau nyimpan cash suka gatel, pengen beli ini itu. Jadi mending Iya. beli LM aja, jadi aman. Betul banget ya. Betul ya. Jadi bisa parkir uangnya ya, uang cashnya juga ya.
Ada lagi Teh Iva? Sudah. kayaknya. Baik. Kalau sudah mungkin dilanjutkan tadi Goldfather untuk closing statementnya apa yang mau disampaikan, dilengkapi. Tadi baru separuh ya. Betul, baru separuh. Jadi memang saya menghimbau kepada masyarakat Indonesia dahulukan edukasi sebelum berinvestasi. Itu yang pertama, termasuk dalam investasi apapun ya, khususnya Ya. emas. Ya. Yang kedua adalah di saat harga emas naik, sekali lagi saya ingatkan hati-hati dan waspada terhadap penawaran-penawaran misalnya harga emas yang sangat murah di bawah buyback dan sebagainya, atau tawaran-tawaran investasi emas yang menjanjikan return yang sangat tinggi, 10% per bulan, 20% per bulan, itu sebaiknya Waspada hindari, betul ya. Dan saya juga menghimbau, ini menyampaikan juga nih, terkait misalnya penawaran, misalnya saya sekalian edukasi masyarakat, yaitu yang PO Antam itu nggak ada ya, betul ya Pak? Ya nggak ada. Itu nggak ada, sistem PO ke Antam ya, itu tidak ada, dan juga untuk yang pegadaian tidak pernah melakukan lelang online ya. Jadi hati-hati kalau ada akun yang menawarkan lelang online pegadaian itu hindari saja, abaikan. Oke. Ya, jadi tetap waspada ya. Dan terakhir, stay calm and buy gold before it's too late. Wis. One family, 1 kilo for better Indonesia. Dari Pak Redi mungkin sekarang, Mangga. Oke, Pak Redi Oke, silakan deh. sepanjang ini kita tahu kalau yang banyak investasi emas dalam bentuk perhiasan itu adalah para wanita. Ya. Data menunjukkan 90%, di atas 90% itu adalah wanita yang investasi emas dalam bentuk perhiasan. Sehingga bagi para pria, Pria nih, pria. ya Saya jadi termasuk. pria jangan sampai ketinggalan lah. Kalau misalkan investasi saat ini jangan hanya sekedar saham, jangan hanya sekedar currency, forex, jangan hanya sekedar properti, Ya. tapi silahkan investasi ke emas. Para wanita juga jangan sekedar perhiasan, tapi juga sekarang kalau kita lihat dari sisi investasi, tentu emas batangan itu adalah pilihan yang paling bagus. Ya. Sehingga nanti kita bisa lihat cita-cita kita untuk mendapatkan one family, one One kilo, kilo for for better better Indonesia. Indonesia. Baiklah kalau gitu terima kasih Bapak-bapak sudah Ya, berbincang, terima kasih, Kang sudah Fajar. ngobrol Terima dengan kasih. Pak Redi Goldfather Goldfather dan siang juga hari Pak ini. Redi Advancer ya. Gudangemas.com. Tambah sekeping lagi.